Jadi dia kayak pakai jubah, tahu ini nggak yang toko Scream? Kan toko Scream yang dia pakai jubah hitam. Terus dia punya topeng Scream gitu. Tapi yang ini bedanya nggak ada topengnya ya. Ini gelap aja gitu mukanya, kayak dia pakai kupluk gitu, jubah hitam, dan dia tuh nempel di atap begini. Gitu. Itu satu yang gue lihat. Gue dikagetkan dengan tiba-tiba muncul sosok di pinggir tol. Dia pakai kainnya tuh kumuh dalam arti berwarna coklat tanah. Kainnya dia kibas-kibaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syaira. Lagi-lagi gue silaturahmi lagi nih ke rumahnya Kamilda Kurnia. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, makasih ya udah mampir. Lagi-lagi gue mau ngingetin kalian nih, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya Kak Milda Kurnia dan akun Spotify Setengah Sayap. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Boleh langsung dimulai nih Kak ceritanya. Oke, jadi kejadian ini lumayan cukup baru karena dialami di awal September 2021 ini. Kan di video sebelumnya tuh gue sudah menjelaskan ada pabrik di Kendal, Jawa Tengah, dan lagi-lagi gue didinasin ke sana, dan lagi-lagi di bookingin hotel daerah Semarang. Yang ini gue nggak bisa sebut nama hotelnya apa, jadi sorry agak privacy juga, tapi waktu itu gue dapat kamar hotel angkanya lumayan unik, 111 di lantai 11. Nah katanya ini sih ruangan yang baru. Jadi sebelumnya nih hotel ini baru sampai lantai 3 aja kamarnya, tapi karena dia renov sampailah ada lantai 11. Nah jadi gue tuh kesana 4 hari, berangkat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, baru gue balik. Dan di 4 hari ini gue nginep di salah satu hotel Semarang. Sebenarnya sih nggak awal ketika datang tuh nggak yang gimana-gimana ya, check in biasa, naruh koper. Tapi ini setelah malam pertama ada sesuatu yang gue lihat. Jadi teman gue dan gue tuh kesana kan untuk keperluan ada acara di kantor tersebut kan, di daerah Kendal, dan kita tuh lagi sibuk packingin goodie bag, souvenir. Jadi ini teman-teman kantor gue, cewek-cewek, kumpul di kamar gue waktu itu Cil, yang nomornya 111. Nah, selagi kita sibuk packing goodie bag, packing acara, rundown, segala macem, saat itu set kamarnya adalah twin bed. Ketika kita masuk, sebelah kiri itu udah kamar mandi, sebelah kanan itu adalah kaca yang full body. Masuk lagi sebelah kiri kasurnya twin bed, dan sebelah kanannya ini adalah coffee table. Hanya itu aja gitu setnya. Gue lagi duduk di kasur. Jadi kan sudah milih nih, kebetulan waktu itu lagi sekamar sama atasan gue. Dia lebih milih kasur yang di deket jendela, gue lebih milih kasur yang di deket kamar mandi. Sebenarnya gue tuh pengen kasur yang di deket jendela. Kenapa? Karena ketika mereka sedang sibuk menyiapkan goodie bag tadi, ini gue duduk. Kan tadi udah gue kasih tahu setnya ya, gue duduk di kasur yang deket kamar mandi. Itu tuh depan-depanan sama kaca yang full body. Itu ada kelihatan banget sosok gue ngeliat pakai ekor mata sebelah kanan, tinggi sosoknya, dan dia hanya diam. Dan terlihat itu kan deket banget berarti dong sama kasur gue gitu. Duh, pengen pindah, tapi kalau misalnya minta tukeran nih sama atasan, pasti dia bertanya, kenapa mau tuker gitu. Karena kan biasanya atasan gue juga nih, dia yang tahu gitu, nih kalau si Miku mau tuker nih pasti ada sesuatu.
Tapi akhirnya itu gue batalin, gue pendem aja, ya udah deh biarin. Nah, sudah mereka jam 11 malam sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Ini jam 1 malam. Di kamar hotel itu kan ada teko listrik ya. Itu tekonya udah mulai cetekannya, on off-nya itu udah mulai bunyi. Cetek, cetek. Oke, dimainin gitu ya. Cetek, ya. Dan itu, mulai gitu kan. Saat itu yang terpikir adalah konslet apa ya? Tapi kalau misalnya dibilang konslet, tempo bunyinya itu tuh acak, nggak yang gimana ya, cetak nanti lama-lama kan pasti ada konslet atau suara kerusakan mesin gitu-gitu kan. Ini tuh nggak, bener-bener temponya tuh aneh, cetak, cetek, terkenceng, cetek gitu, terpelan lagi, cetek, cetak, cetek gitu, pokoknya gitu deh, acak. Wah, itu gue udah langsung tutup selimut, gue udah nggak mau tahu, nggak mau nengok lagi ke daerah coffee table itu. Dan subuh jam 4 atau jam 5 itu masih bunyi sekitar sampai jam 4, karena ini gue dikasih tahu sama atasan gue pas paginya tuh jam 5-an ya. Dia bilang, itu semalam teko bunyi terus ya, kata dia gitu. Gue udah yang senyum-senyum aja lah, nggak mau ngebahas. Tapi dia bilang, saya tuh nggak bisa tidur gara-gara suara teko itu, kata atasan gue gitu. Terus gimana Bu? Apalagi? Ya saya nggak bisa tidur, benar-benar saya tuh tidur jam 4:30 aja gitu sampai jam 5. Jadi ketika saya lewat, kata atasan saya tuh, dia lewat nggak ada yang gimana-gimana gitu sama si teko ini, benar-benar posisi tuh off, mati. Dan pada malam itu yang gue ingat adalah terakhir yang pakai teko listrik itu gue chill, gue bikin kopi, dan anak-anak yang lain tuh nggak ada bikin minuman lain. Dan itu tuh gue inget jelas udah gue offin. Dan kalau misalnya untuk colokannya sih emang masih nyambung ke stop kontak gitu ya, tapi untuk tombol on off-nya itu udah gue offin. Dan gue juga nggak tahu kenapa bisa sampai bunyi begitu tombolnya. Dan uniknya lagi, atasan gue tuh langsung ngomong gini, dan saya selain bunyi teko itu, saya tuh pandangan saya nyorotnya ke kaca aja, dia bilang gitu. Berasanya diliatin, kata dia gitu. Terus juga tapi gimana ya, saya takut mau tidur, dia bilang. Kalau saya tutup mata nanti dia ngedeket. Kalau saya buka mata berasanya tuh dia ada gitu. Terus wah, berarti ini feeling gue yang di awal tuh sama dong sama apa yang gue lihat. Kan tadi gue ngeliat sosok hitam. Akhirnya gue bilang lah, Bu, ya saya juga sebenarnya lihat sih di kaca itu memang ada sosok. Gue bilang kayak gitu. Tuh kan, soalnya nih ya, biarpun saya nggak bisa lihat, tapi saya tuh, perasaan saya tuh kuat. Saya bisa ngerasain, kata atasan gue gitu. Ya udah Bu, gimana? Mau pindah kamar? Gitu kan. Jangan deh, nggak apa-apa di sini aja. Soalnya kalau pindah kamar lagi takutnya nanti hantunya lebih serem, kata dia gitu. Ya make sense sih, itu masuk akal. Dan gue juga menyetujui itu gitu. Oke Bu, kita nggak usah pindah. Itu malam pertama. Nah itu kan berarti malam Senin ya. Malam kedua, malam Selasa, chill. Lagi-lagi nih kan teman-teman kantor gue tuh packing segala sesuatunya tuh di kamar gue. Itu satu kamar isinya berlima, cewek semua termasuk gue. Dengan tiba-tiba tuh sendok di coffee table yang emang belum terpakai kan diplastikin gitu ya, ditaruh bareng gelas kopi segala macem, itu tiba-tiba jatuh, trak. Kita tuh dalam beberapa detik diam dan fokus ke sendok itu. Diamnya itu adalah berpikir, ini kok bisa jatuh, sedangkan posisi sendok waktu itu di meja tuh yang bener-bener dalam, istilah gini, ini sendok di sini taruhnya, bukan yang di samping gini. Kalau di samping gini oke lah ya, make sense, oh jatuh gitu. Dan waktu itu belum ada yang bikin minuman sama sekali. Posisi sendok di awal di tengah meja. Jadi kita tuh yang, kok bisa ya, kenapa ya, oh kaki kali, kena kaki, gimana nyenggol kaki, sepanjang apa kaki gua, kata temen-temen gua tuh gitu. Nah ya udah, akhirnya malam itu terlewati begitu saja. Untungnya
suasana teman-teman itu lagi have fun, nggak yang lagi ketakutan, horor atau apa. Tapi gue sadar betul kalau teman-teman gue tuh dalam hati mereka gelisah. Dan sampai jam 12 mereka tuh yang, cepet kan nih selesai, bikin rundown apa segala macam. Karena mereka pengen pergi dari kamar itu gitu, pengen balik ke kamarnya masing-masing. Akhirnya selesai jam 1 waktu itu. Dan mulailah acara di hari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Oke. Nah, dan mulailah tuh di hari Selasa ketika acara seremoni gitu. Di kantor ada kejadian yang cukup membingungkan menurut gue ya. Jadi kejadiannya itu adalah ketika sudah selesai acara itu lewat maghrib, dan di sini posisi gue duduk di meeting room, ngelihat teman-teman tuh pada warawiri, mereka berdialog, ini kita gimana ya bla bla bla. Emang posisi gue waktu itu capek banget. Tapi gue cuma diam aja gitu ngeliatin mereka. Tapi ini gue lagi bengong ngeliatin mereka gitu, justru atasan gue yang, "Neng, kenapa?" Dia bilang gitu. "Kok mukanya sedih banget kayak pengen nangis?" Loh, terus gue yang, kenapa? Orang gue lagi diem kok ngeliatin mereka gitu kan. Terus dan itu tuh didukung sama teman-teman kantor yang lain. Ada waktu itu temen gue cowok, dia bilang, "Mbak, lu kenapa mbak? Lu pengen nangis loh ini, mbak," gitu. Terus gue yang, anjir apa sih gitu, orang gue lagi ngeliatin mereka kok gitu, kok gue pengen nangis dari mana gitu. Terus yang, "Mik, iya loh, sumpah loh, lu tuh pengen nangis, kayak muka lu sedih banget gitu." Terus gue yang, apaan, enggak, tuh udah kayak pengen nangis. Ini siapa sih sebenarnya yang error gitu kan. Gue tuh yang bener-bener bingung. Sampai akhirnya gue menelaah ke dalam diri gue sendiri. Oke, ini ada sesuatu yang gak beres. Kenapa ya? Di situ gue mencoba menyadarkan diri, sadar Mil, takutnya nih nanti akan jadi kerasukan gitu kan. Di saat posisi gue capek, gue bengong ngeliatin mereka, gue nggak sadar ternyata memang perawakan gue tuh sudah berubah ekspresi. Itu gue mencoba sadar, gue mencoba baca doa, dan di situ temen gue tuh ngomong gini, "Mbak, lu lagi head ya mbak?" Katanya gitu. "Oh iya benar." "Kenapa emang?" "Nggak apa-apa, udah lu pokoknya nanti nyampe hotel lu pokoknya mandi yang bersih," dia bilang, "cuci kalau perlu lu wudu tetap," dia bilang gitu. Oke. Nah, dari situ sudah selesai, ketika sudah menyadarkan diri itu ya udah, oke. Sadar, jangan sampai bengong-bengong lagi gitu. Itu benar-benar yang gua bikin dinding banget. Jangan sampai. Karena itu posisi udah malam dan lokasi pabrik gua tuh lumayan angker menurut gua, karena dia di tepian kayak pantai. Dibilang pantai bukan sih, tapi lebih dekat ke pantai gitu kan, kayak Kendal gitu kan. Di daerah Kendal kan deket pantai, kayak memang pabriknya itu tuh sejajar dengan pantai-pantai Pantura yang kita kenal angker. Makanya ya udah deh, segimanapun lu harus sadar gitu, lu harus tahu lu berada di mana. Oke, cerita di situ berlalu begitu saja. Sampai nih di malam terakhir, malam Rabu waktu itu, bos gue nih dia bilang, "Neng," dia manggil gue kan Neng, saya jalan ya sama teman-teman." "Oh ya udah Bu, silahkan. Mau ikut nggak?" "Nggak Bu, saya capek, saya mau di kamar aja." Ya udah tuh akhirnya di kamar mandi baca komik apa segala macam. Jam 11 ada suara cewek bilang gini. Bukan bilang ya, sorry. Kayak dia ketawa, tapi ketawanya tuh bukan ketawa yang seperti biasa kita dengar kayak kuntilanak hihihihi. Gitu tuh enggak. Dia ketawanya elegan gini. Kayak gitu. Tapi itu nyaring suara cewek. Sampai akhirnya nih gue, di kamar ini cuma gue doang. Di lobi nggak ada yang kelihatan atau kedengaran bunyi orang jalan, itu nggak ada. Dan gue yang oke deh, ya udah, kalau misalnya memang ada ya sudah gitu, tolong jangan ganggu. Setelah ada suara itu tuh gue yang oke deh, udah kayaknya gue harus tidur. Akhirnya jam 12-an tidur, jam 12:30 bos gue pulang. Nah paginya tuh bangun tidur,
mulai kondisi tuh kayak udah yang nggak bisa gerak segala macem. Tapi gue sadar betul. Gue dengar suara bos gue lagi mandi di kamar mandi. Tapi badan kayak rep-repan lagi, nggak bisa gerak. Tapi gue bisa melihat, mata gue tuh melek. Dan kan udah biasa kayak gitu ya. Ini pasti akan ada yang muncul. Benar aja. Di situ gue melihat ada yang menempel di atap. Jadi sosoknya itu, ada yang merinding. Sosoknya sih nggak yang serem banget gitu, tapi bikin kok ada ya gitu yang bentuknya seperti itu. Jadi dia kayak pakai jubah, tahu ini nggak yang tokoh Scream? Kan tokoh Scream yang dia pakai jubah hitam. Terus dia punya topeng Scream gitu. Tapi yang ini bedanya nggak ada topengnya ya. Ini gelap aja gitu mukanya, kayak dia pakai kupluk gitu, jubah hitam, dan dia tuh nempel di atap begini. Gitu. Itu satu yang gue lihat, dan ada cewek bener. Jadi dia berdiri di siku, kan sikunya tuh gini ya. Ini di sininya bed gua, di sini siku, di sini kamar mandi, dan di sini kaca. Dia berdiri di sini, wanita. Orang bilang itu adalah kuntilanak, tapi kalau misalnya gue bilang itu dia wanita karena parasnya kan beda-beda ya. Yang ini tuh rambutnya nggak acak-acakan, biasa gitu, lurus. Tapi mukanya pucat, ketutup rambutnya sedikit, segini nih rambutnya, dan dia berdiri aja gitu sambil kayak ngelihat ke gue gini. Terus gue yang, ya Allah nih apalagi gitu. Ya sudah, karena emang itu adalah hari terakhir di kamar hotel itu, gue yang ya oke, gue dalam hati tuh membatin, oke, gue tahu lu kalian semua ada, ya sudah, terima kasih interaksinya gitu. Dan akhirnya gue mandi kan. Nah bos gue ini udah selesai mandi, dia langsung turun ke bawah untuk check out. Sisanya gue sendiri lagi di kamar itu pagi-pagi. Nah kalau di hotel itu kan ada ini ya, kayak baju mandi. Waktu itu baju mandinya batik, bahannya tuh lumayan halus. Itu bajunya gerak sendiri. Jadi kayak kayak diangkat terus dijatuhkan. Kan bajunya tuh posisinya ngegantung di, biasanya kan kalau di kamar hotel tuh kayak ada gantungan baju gitu kan, tapi bukan di dalam lemari, kayak di luaran gitu. Baju jubah mandi lagi ngegantung, terus gue lagi siap-siap, itu tiba-tiba bajunya kayak ada yang bagian lengan ngangkat gini terus jatuh. Terus gue yang oke, dapet interaksi lagi. Sebenarnya tuh maunya apa gitu kan, selalu ngasih interaksi kayak gitu. Tapi ya udah, karena itu benar-benar last day di situ, gue udah mau check out juga. Gue cuma bilang makasih loh interaksinya. 3 malam di sini lumayan ada gitu, sampai teman-teman kantor gue pun dia melihat benda itu jatuh sendiri. Oh ya, dan satu lagi, entah nih di malam keberapa, atasan gue bilang gini, itu belanjaan saya, kan saya taruh di atas toilet itu kayak meja rias, ada meja riasnya di situ, dia taruh dan itu bergerak sendiri. Dia bilang bergeraknya itu kayak gini nih, misalnya dia taruh nih bungkusan, dalamnya tuh ada belanjaannya dia, bungkusan plastik, kayak serak gitu. Jadi ada jedanya, slow motion gitu jatuhnya. Padahal ya lu kalau mau jatuh lah gitu kan, gravitasi. Tapi ini tuh kayak serak kayak aneh gitu jatuhnya, kayak tuh ya. Betul, aneh gitu. Dan terus ibu gimana melihat itu? Saya nggak bisa tidur, dia bilang. Jadi tuh memang 3 malam itu lebih ke atasan gue yang nggak bisa tidur. Kalau gue kan yang bener-bener tidur tutup selimut, nggak mau ngeliat sekeliling, kecuali yang itu tadi di akhir. Nah ini belum selesai. Jadi tuh harusnya tuh pulang Rabu siang jam 12. Tapi kan waktu itu ada ajakan makan, mau nggak mau nih kita dari Semarang tuh jam 5 sore. Nah naik mobil dari Semarang ke daerah Tangerang kan lewat tol baru yang tol Palimanan. Di sini gue lagi-lagi duduk di tengah, tapi posisi di deket jendela di pinggir. Di tengah itu temen gue, dan di sebelah kanannya baru tuh atasan gue. Di tol malam sekitar jam 10-an ya. Itu gue nggak tahu kilometer berapa, tapi yang jelas itu tol jalan panjang Palimanan yang benar-benar trek
kayaknya sih ngelewatin gunung ini juga deh, Ciremai. Jadi yang kan ada tuh tol trek panjang tuh yang sebelah kirinya Ciremai kalau nggak salah ya, kalau kita arah pulang. Nah sepanjang jalan itu gue dikagetkan dengan tiba-tiba muncul sosok di pinggir tol. Dia pakai kainnya tuh kumuh dalam arti berwarna coklat tanah. Kainnya dia kibas-kibaskan. Ini gue contoh ya, karena kayak biar kalian tuh membayangkannya dengan jelas gitu. Jadi di samping kiri itu ada sosok, gue nggak tahu mukanya ini nenek-nenek atau kakek-kakek. Yang jelas dia pakai bajunya tuh kayak pakai mukena, warnanya coklat lusuh, warna coklat. Gimana sih kalau mukena kena tanah lusuh terus basah gitu kan? Dia gini-giniin, dia gini-giniin jubahnya. Kayak gitu. Itu, Allahu Akbar. Itu gue langsung spontan bilang, astagfirullah, kayak gitu. Langsung gue lihat lagi ke depan, nggak mau ngeliat ke samping. Dan ternyata hal itu disadari oleh teman gue di tengah. Nah, kenapa lu mbak? Dia memang sempat bertanya, kenapa lu mbak? Enggak gitu. Karena gue nggak mau membahas, itu masih di tol, takut muncul sugesti yang buruk gitu ya. Nah, ketika sudah berhari-hari udah sampai di kantor Tangerang, teman gue yang bertanya itu tuh dia mengingatkan lagi. Ketika sudah sampai di kantor Tangerang, teman gue mengingatkan lagi. Dia bertanya lagi, dia bilang, Mbak, lu waktu pas di jalan tol tuh sebenarnya ngelihat apa? Sampai sekaget itu, dia bilang. Lu masih inget aja, gue bilang, itu kan udah beberapa hari berlalu. Nggak, soalnya gue penasaran, dia bilang gitu. Oke, karena dia bertanya, gue kasih tahu. Gue bilang, gue melihat sosok, gue nggak tahu itu nenek-nenek atau kakek-kakek, yang jelas dia pakai jubah dan seramnya itu dia giniin jubahnya sambil kayak gitu. Allahu Akbar, itu yang makanya gue spontan gue bilang astagfirullahaladzim. Dan saat itu ternyata temen gue tuh melihat sekeliling. Dia melihat sebelah kiri, dia melihat depan, dan dia melihat kanan. Itu nggak ada apa-apa loh mbak, dia bilang gitu. Iya, gue bilang gitu. Gue tahu kok, tapi ya mau gimana, kayak selintas sudah kelihatan gitu. Itu nggak ada apa-apa loh mbak. Lu pasti banyak melihat ya, dia bilang. Gue nggak tahu ya, pokoknya malam itu di mobil tumben-tumbenan gue nggak bisa tidur. Biasanya kan gue tuh kalau pulang perjalanan di mobil tuh selalu tidur gitu kan, termasuk yang pelor juga. Tapi untuk malam itu gue nggak bisa tidur. Kayak gue takut lah gitu, takut ngalamin yang kayak sebelum-sebelumnya. Dan itu terkonfirmasi oleh temen gue saat itu, di kanan, di kiri tol, atau di depan itu tidak ada apa-apa. Dan posisi kendaraan waktu itu sepi, karena kita di situ tuh kayak malam banget gitu kan. Nggak ada terlalu banyak mobil lah, paling satu jalur itu ratusan meter lah mobil di depan atau mobil di belakang tuh jauh banget. Kayak gitu. Nah itu yang gue alami baru-baru ini. Itu dia. Berarti hotel yang kakak tempat nginep itu berarti kakak ngalamin banyak gangguan dari makhluk-makhluk di sana ya kak? Iya, banyak banget. Sebenarnya tuh kita udah pernah nginep di situ Cil, dan kita tuh fine-fine aja, aman-aman aja. Tapi ketika yang terakhir ini tuh, kok gini ya, sampai si mbak resepsionis tuh bilang, gimana pelayanannya, kita ada kurang apa bu? Dan itu atasan gue bilang, Mbak semuanya oke, kecuali malam pertama saya diganggu bunyi cetekan teko listrik. Saya nggak tahu itu gaib atau bukan, kata dia. Tapi itu bikin saya nggak bisa tidur. Dan si mbaknya tuh cuma diem doang. Dia nggak mengklarifikasi. Terus sosok makhluk yang kakak lihat di tol itu berarti cuma kakak doang yang lihat apa gimana? Itu aku sih, aku aja yang lihat. Nah, tapi yang tadi diceritain temen sempat ngeh juga, itu dia nggak ngeliat. Tapi dia melihat sekitar tuh nggak ada siapa-siapa, kata dia gitu. Mungkin frekuensinya lagi ketemu, karena kan memang kondisi capek. Gitu kan. Sekian cerita dari Kamilda. Gue mau ngingetin lagi nih ke kalian, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Kamilda Kurnia. Jangan lupa juga mampir ke akun Spotify-nya Setengah Sayap. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi.
Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Republik Mistik, pamit undur diri.